Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih mempelajari soal-soal pada bab listrik dinamis. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan menentukan nilai hambatan pengganti pada suatu sistem hambatan. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada sistem hambatan yang terdiri dari dua buah hambatan masing-masing bernilai 4 ohm, dua buah hambatan masing-masing bernilai 6 ohm, sebuah hambatan 2 ohm, sebuah hambatan 7 ohm, dan sebuah hambatan 8 ohm. Nanti akan dibuatkan gambarnya ya. Jadi pertanyaannya adalah Sobat 100 tentukan hambatan pengganti sistem hambatan tersebut. Itu berapa ohm? Jadi di soal gambar rangkaian sistem hambatannya adalah sebagai berikut. 7 ohmnya ada 1, 8 ohmnya ada 1, 2 ohmnya ada 1, 6 ohmnya ada 2, 4 ohmnya ada 2. Nah yang ditanya adalah nilai hambatan pengganti atau hambatan total ya. Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya ini dianalisa dulu ya. Yang 4 ohm ini masih satu kawat. Jadi ini bisa kita kerjakan. Yang 4 ohm itu bersusun secara seri ya. Ini sebagai susunan seri 1. Karena ini susunannya seri, maka untuk menghitung hambatan penggantinya kita jumlahkan saja. RS1 sama dengan 4 ditambah 4. 4 ditambah 4 hasilnya adalah RS1 sama dengan 8 ohm. Nah, sehingga kalau 4 ohm dan 4 ohm ini sudah kita jumlahkan, rangkaian sistem hambatan ini boleh kita sederhanakan menjadi, ini bentuk gambarnya berubah menjadi sebagai berikut ya Sobat 100. Ini kita tandai 7 ohm itu ada di titik antara A dan B. Kemudian RS1 tadi kan 8 ohm ya. Ini kita buatkan sebagai titik B dan C ya. Ada 8 ohm di atas, 8 ohm di tengah. Lalu di sampingnya ada 2 ohm, ini sebagai titik C dan D ya, di antara titik C dan D. Kemudian 6 ohmnya ini ada 2 tersusun paralel seperti ini. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Nah, setelah kita sederhanakan seperti ini, berikutnya kita lakukan perhitungan kembali ya, sampai nanti ketemu hambatan totalnya. Jadi gambar ini kita tandai agar mempermudah dalam penyebutan. Yang di atas tadi adalah RS1 nilainya 8 ohm. Kemudian 7 ohm ini sebagai R1, yang di tengah antara titik B dan C ini nilainya 8 ohm, kita simbolkan sebagai R2. Kemudian yang 2 ohm di antara titik C dan D ini kita sebut sebagai R3, nilainya 2 ohm. Yang di bawah yang 6 ohm ini kita simbolkan sebagai R4. 6 ohm yang paling bawah ini kita simbolkan sebagai R5. Nah, kalau Sobat 100 lihat, 8 ohm, RS1 dan R2 ini tersusun secara paralel ya. Ini kita selesaikan terlebih dahulu. Kita istilahkan sebagai susunan paralel 1. Karena susunannya paralel, maka untuk menghitung hambatan penggantinya, cara hitungnya Sobat 100 pakai seper ya. Yang mana seper R paralel 1 sama dengan seper RS1 ditambah seper R2. Masukkan RS1 8 ohm, R2 juga 8 ohm. Sehingga seper R paralel 1 itu sama dengan seper 8 ditambah seper 8. Seper 8 ditambah seper 8 hasilnya seper RP1 sama dengan 2/8, yang mana bentuk sederhananya adalah seper 4. Sehingga kita peroleh R paralel 1 sama dengan 4 ohm. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Nah, RS1 dan R2 ini kita sederhanakan, kita ganti dengan RP1 yang nilainya 4 ohm. Sehingga rangkaian ini boleh kita sederhanakan lagi. Sekarang berubah menjadi sebagai berikut ya. Ini berubah menjadi RP1 nilainya 4 ohm. Nah, kalau Sobat 100 analisa lagi antara titik B, C, dan D ini satu kawat ya. Karena satu kawat maka RP1 dan R3 ini tersusun secara seri. Kita sebut sebagai rangkaian seri yang kedua. Karena rangkaiannya seri, maka hambatan RP1 dan R3 ini kita jumlahkan untuk menentukan nilai RS2. Jadi RS2 itu sama dengan RP1 ditambah R3. Masukkan RP1-nya 4 ohm, R3-nya 2 ohm. Sehingga RS2 itu sama dengan 4 tambah 2. 4 tambah 2 hasilnya adalah sama dengan 6 ohm. Ini adalah RS2-nya ya. Oke, setelah kita jumlahkan rangkaian seri 2 ini kita ganti dengan hambatan pengganti RS2 ya. Maka rangkaiannya kita ubah lagi bentuknya menjadi sebagai berikut. Ini menjadi RS2 yang nilainya 6 ohm mewakili titik B dan D.
Nah, Sobat 100 analisa lagi ya, antara RS2, R4, dan R5 ini tersusun secara paralel. Kita sebut sebagai susunan paralel yang kedua, karena paralel cara hitungnya pakai seper ya. Sehingga untuk mendapatkan nilai seper R paralel 2 itu sama dengan seper RS2 ditambah seper R4 ditambah seper R5. Ini nilainya sama semua ya, 6 ohm semua. Jadi kita masukkan angka seper R paralel 2 sama dengan seper 6 ditambah seper 6 ditambah seper 6. Ini tinggal dijumlahkan saja ya Sobat 100. Setelah dijumlahkan kita dapatkan nilai seper R paralel 2 itu sama dengan 3/6. Bentuk sederhananya itu sama dengan setengah. Sehingga nilai R paralel 2 itu sama dengan 2 ohm. Nah, sekarang kita sederhanakan ya. RS2, R4, dan R5 ini kita ganti dengan RP2 yang nilainya 2 ohm. Sehingga rangkaian ini kita gambar ulang menjadi seperti ini ya Sobat 100. Tinggal RP2 nilainya 2 ohm, itu mewakili titik B dan D. Nah, setelah bentuk yang terakhir ini, cara hitungnya bagaimana? Ini antara titik A, B, dan D ini sudah satu kawat, sehingga R1 dan RP2 itu susunannya seri. Kalau susunannya seri, maka untuk mendapatkan nilai hambatan total atau hambatan pengganti ini tinggal dijumlahkan saja. Sehingga R total itu sama dengan R1 ditambah R paralel 2. R1-nya 7 ohm, R paralel 2-nya 2 ohm. Sehingga R total atau hambatan pengganti sama dengan 7 tambah 2. 7 tambah 2 kita dapatkan hasilnya adalah 9 ohm. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik kalau ada suatu sistem hambatan yang bentuknya lumayan rumit, pertama-tama Sobat 100 analisa dulu ya, bagian mana yang bisa dikerjakan dengan susunan paralel, bagian mana yang bisa dikerjakan dengan susunan seri. Ingat, untuk susunan paralel cara hitungnya pakai seper. Sebagai contoh di sini ketika kita ingin mengganti RS1 dan R2 yang tersusun paralel, kita sebut sebagai rangkaian paralel 1, maka untuk menghitung hambatan penggantinya, seper RP1 sama dengan seper RS1 ditambah seper R2. Nah, ini Sobat 100 masukkan angka, nanti ketemu nilai hambatan pengganti pada rangkaian paralel 1, sekian ohm. Terus kalau ada susunan yang secara bentuk itu tersusun secara seri atau masih satu kawat, maka untuk mencari hambatan penggantinya tinggal dijumlahkan saja. Sebagai contoh di sini R paralel 1 tadi tersusun seri dengan R3, sehingga untuk mencari hambatan penggantinya, katakanlah rangkaian seri 2, nilai RS2 itu sama dengan RP1 ditambah R3. Begitu seterusnya Sobat 100 kerjakan sampai nanti ketemu nilai hambatan totalnya. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.